Waktu itu habis S1 tuh sebenarnya udah nyoba salah satu beasiswa ke Korea. Tapi sampai tahap interview, habis itu udah gagal. Oke. 3 kali kenapa? Iya, Omicron kena. Yang Delta juga kena. Belum lot. Berapa udah IPK-nya? Di atas 3,5. Yuk kenalin dong namanya. Siapa sih lu sebenarnya? Bukan siapa-siapa. Nama deh, nama lengkap Abi. Tidur. Halo guys, kenalin. Nama aku Telsa Yulstari. Cuman karena agak susah nyebut Telsa, jadi kadang dipanggilnya Eca. Tuh, itu aja sih. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang sibuknya tuh kerja. Masih kerja sih di perusahaan biotech. Jadi habis lulus S1 kemarin 2020 baru dapat kerja lagi tahun 2023 Juni terus dapat di perusahaan bioteknologi atau biofarmasi gitu di Jakarta. Jadi ya sekarang cuman kerja terus Tidur. kerja lagi, tidur lagi. Umur sekarang berapa umur? Wah. Yang terlihat sih sebenarnya 16 ya. Cuman aslinya 27 tahun. Wow. Udah mau ke kelas 3. Ya kita sih bersama kelas 3. Di umur kita yang segini nih ya, umur 20-an lah ya, 25 ke atas, itu biasanya banyak banget yang overthinking. Soal apa? Ada temen-temen yang udah nikah, udah punya anak, terus ada juga yang mungkin cita-citanya udah tercapai gitu. Tapi sedangkan misalkan kita pernah gak sih lu ngerasa kayak diri lu tuh kayak, kok gue ngerasa kayak gue belum mencapai apapun misalkan gitu. Boleh diceritain gak? Bisa dibilang kayak critical point lu tuh kapan, pas kayak gimana gitu, dan gimana cara lo buat bangkit dari itu gitu. Dulu tuh semenjak sekolah itu tuh dulu aku punya impian buat sekolah di luar negeri gitu ya. Jadi kan memang dari dulu lah zamannya emang sekolah, kuliah juga habis kuliah tuh habis S1 pengennya tuh emang sekolah keluar gitu ya, keluar negeri, nyoba-nyoba beasiswa gitu kan. Dulu pas zaman kuliah juga udah direncanain lulus kuliah tuh harus kumlot, tepat waktu gitu kan. Banyak lah rencana-rencana gitu kan. Sebenarnya terkabul, beberapa hal terkabul gitu ya. Di 2020 juga lulus dengan baik gitu ya. Habis itu tapi 2020 ternyata nggak semudah dibayangkan. Ternyata banyak kejadian-kejadian nggak terduga kayak COVID ya kan. Rencananya kayak mungkin pengennya selebrasi habis kelulusan ternyata nggak bisa gitu kan. Waktu itu juga nggak ada wisuda di 2020 itu. Dan banyak kegiatan-kegiatan tuh atau aktivitas tuh yang udah mulai keganggu. Waktu itu tuh dulu sebenarnya pas kuliah rencananya mau ambil kelas bahasa Inggris lah buat nyari beasiswa gitu, tapi nggak mungkin kan. Sebenarnya mungkin kan bisa, waktu itu ada online sih, cuman ternyata kurang efektif gitu kan. Waktu itu habis S1 tuh sebenarnya udah nyoba salah satu beasiswa ke Korea. Tapi sampai tahap interview habis itu udah gagal. Sampai situ. Udah tuh ya kan, habis itu kita nyoba nyari yang lain lagi gitu, nyari beasiswa. Sebenarnya tujuan utama nyari beasiswa ke luar negeri itu, tujuan negaranya itu ke UK, London. Pengen banget ke London gitu ya. Kenapa tuh? Karena di sana itu kotanya maju. Keren aja. Terus apakah lu pengen Inggris gitu? Enggak sih, karena bahasa Inggris sana juga susah. Jadi nggak akan bisa. UK tuh kotanya maju banget ya, banyak teknologinya juga keren-keren. Terus seneng sama arsitektur yang di sana. Kayak mungkin punya cita-cita pengen ngelihat istana Birmingham. Widih. Buckingham. Tapi waktu itu karena ada kesempatan di Korea, makanya nyobain Korea dulu. Terus mau nyoba sih Chevening.
Tapi di Chevening itu persyaratannya lumayan susah. Jadinya nyari beasiswa yang nggak terlalu makan biaya. Karena emang kalau beasiswa tuh emang benar-benar harus persiapan dari selain persiapan dari kita kayak ilmunya ini dan itu, kita tuh perlu juga nyiapin buat biaya gitu. Jadi waktu itu karena 2020 itu juga orang tua udah nggak kerja, otomatis uang gajian itu kebagi ya kan. Jadi coba nyari-nyarinya itu peluang beasiswa yang nggak terlalu banyak persyaratan, terutama persyaratan tes bahasa kayak IELTS gitu yang mahal gitu kan. Jadi aku nyarinya cuma yang TOEFL, yang TOEIC kayak gitu. Terus gagal lagi. nggak ternyata susah juga nyari-nyari beasiswa kayak gitu. Akhirnya balik lagi, udahlah jadi buruh. Nggak. Sambil jadi di tempat kerja yang dulu itu memang dari segi kompensasi tuh kurang lah ya. Jadinya tuh mikir gitu gimana caranya. Udah ya satu juga kan, sambilan nyari beasiswa, sambilan nyari kerja di tempat yang lebih baik biar punya modal gitu sih. Buat apa tuh modalnya? Ya itu buat Ngejar beasiswa. Iya, ngejar beasiswa lagi. Nah tadi gue potong dulu sebentar. Pas pandemi itu kan tahun 2020 itu kan pandemi ya. 2020 2019 ya. Enggak sih? Sampai 3 tahun ya? 3 tahun. 2019 sampai 2021. Nah, selama itu kan berarti bisa dibilang titik iya nggak sih? Titik rendah banget nggak sih di situ? Pertama karena mobilitas kurang, ditambah lu ngekos sendiri ngerantau di ini orang gitu. Sempat kena nggak? Sering. COVID jadi kayak langganan. 3 kali kena COVID. Iya. Terus 3 kali? 3 kali. Ya ampun, sampai kebal gak tuh? Iya, 2021 kena 2 kali. Omikron kena. Yang Delta juga kena. Terus terakhir tuh yang 2022 waktu pas setelah masuk di tempat baru tuh nggak lama. Kena juga. Here. Nah itu kan posisi juga orang tuh juga nggak kerja kan. Iya. Nah itu gimana lo? Maksudnya apakah lo nggak mau lo harus kerja gitu kan? Iya, lo harus kerja meskipun juga. udah sering kena COVID gitu. Iya, jadi usaha buat nyari beasiswanya tuh ya udah selingan kayak dulu top dulu kayak ya udah yang bisa dikerjain dulu kayak misalnya belajar bahasa dulu, yang lainnya kayak persiapan buat ngambil IELTS bahasa segala itu ya udah di nanti gitu karena emang ada kebutuhan lain gitu sih. Terus agak ini sih ya agak susah karena berperang dengan quarter life crisis. Enggak berperang sih. Pokoknya di masa itu emang quarter life crisis kayak gini. Kayak misalnya di umur itu harusnya gue jadi seseorang mungkin gitu ya. Iya benar-benar. Di umur itu gue harusnya begini karena orang lain udah begini gitu. Ya, kayak overthinking. Iya, jadi orang lain jadi kayak buat standar gitu. Kok yang ini bisa kayak gini, kok aku masih kayak gini aja. Jadinya tuh sebenarnya ketika ngejalanin proses buat ngejar cita-cita kita itu jadi yakin gak yakin sama diri sendiri. Bisa nggak ya kayak gitu kan? Kok jadinya malah yang tadinya menggebu-gebu semangatnya itu jadi turun gitu ya kayak tuh yakin gak ya udahlah mungkin emang disuruhnya kerja aja gitu di sini gitu kayak naik turun aja gitu semangatnya. Apalagi kalau misalnya udah kan kalau misalnya udah teman-teman tuh udah pada sibuk sendiri masing-masing kan, jadi kayak yang biasanya temen jadi hiburan gitu kan ngobrol temu aja udah jarang. Jadi ya di kosan cuman kalau lagi semangatnya turun tuh jadinya tidur aja itu nggak ngapa-ngapain. Nah itu sebenarnya yang bikin stres adalah ketika nggak ngelakuin apa-apa, nggak produktif lah nggak produktif itu yang bahaya. Nah kalau bisa dihitung dari hitungan tahun gitu, dari lo sekolah sampai saat ini tuh kira-kira berapa tahun tuh lo kerja? Dari 2015 kerja sampai sekarang 2023. Anjir 8 tahun. 8 tahun kerja. Jadi buruh. Kerjanya sebenarnya di mana sih? Jadi buruh tuh maksudnya buruh yang kayak gimana gitu? 8 tahun kerja sebagai analis laboratorium di perusahaan farmasi. Nah itu kerjanya ngapain? Bisa analisa kita analisa kadar obat gitu. Nah, bisa kasih contoh nggak ke orang umum kayak misalkan obat kan kayak masih spesifik banget ya. Iya. Contohnya minum deh. Apa sih yang lu analisa? Nih misalkan contoh. Ya misalnya mereknya tutup aja ya. Hah? Mereknya tutup aja. Oh, mereknya tutup. Tapi kayaknya ada kadarnya nggak sih di situ? Iya. Ya, kalau air biasanya kita ceknya pH, kondak, total organik karbon, kayak gitu sih. Jadi berarti inti kerjanya tuh ngapain? Menganalisa senyawa atau kandungan yang ada di produk gitu. Supaya bisa dijual gitu. Ya. Iya benar. Apalagi khususnya emang analis laboratorium di divisi quality control. Jadi memastikan bahwa produk yang dijual perusahaan itu kualitasnya oke gitu. Oke. Nah itu tadi berapa? 8 tahun. 8 tahun. Itu berapa perusahaan tuh?
Kayak kutu loncat. Gitu lanjut. Iya. Berapa perusahaan ya? 1, 2, 3, 4, 5. 8 Sampai tahun sekarang 5 ada di 5 perusahaan. Paling lama itu 4 tahun terakhir. Dari 2018 sampai 2022. Yang mana? Di Jakarta juga. Nah, kemarin-kemarin kan lo sempat ngerasain kayak galau, kayak ngerasa ya down gitu. Namanya itu hidupnya pasti ada downnya. Nah, tapi kan beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, setelah lu bersulit-sulit kemarin, ternyata kan lu lulus nih gitu. Ternyata dinyatakan lulus. Akhirnya Allah kasih gitu loh, kayak kasih. Udah nih, lu udah waktunya gitu. Nah, itu Oh iya. pencapaian apa sih yang pernah lu dapet? Lu kumlot ya? Kumlot. Berapa udah? Iya. IPK-nya? Di atas 3,5. Ya berapa anjir? Ada lah. Kumlot. Gak apa-apa anjir, 4 gitu kan gak mungkin. 4,5 nih. Anjir. Ya alhamdulillah. Kumlot ya, alhamdulillah. Berarti salah satu impian tercapai itulah ya. Ya lulus tepat waktu itu Dan juga. kumlot ya. Perjuangan Ya, itu perjuangan. buat lulus di kampus itu. Sebut. Gak apa-apa. Ya di ITI Serpong. Itu apa tuh kak? Institut Teknologi Indonesia. Institut Teknologi Serpong. Indonesia. Emang itu isinya semua soal teknik ya. Kebetulan ini jurusannya apa? Jurusannya teknik kimia, Teknik kimia. Jadi lulus sekolah itu jurusannya analis kimia. analis kimia di SMK Analis Kimia Serang. Oke, terus ngambil kuliah pun linear tapi nggak Ya nggak Nggak linear linear banget banget. ya. Memang sebenarnya niatnya mau ngambil teknik kimia S1 teknik kimia itu biar nggak nge-lab lagi. Harapannya pengen jadi process engineer. Asik. tapi ternyata Tapi hikmahnya malah pengalaman sebagai analis laboratorium di divisi quality control ini yang bawa gua ke Korea. Asik. Jadi udah ngomongin Korea. Iya. Bagian dunia mana gitu? Dia bertanya yuk. Lupa. Ya pencapaian apa yang sekarang maksudnya kayak sekarang lu kan udah kerja nih gitu. Nah, rencana ke depan tuh apa? Rencana ke depan. Nah, itu berarti pencapaian lu. Sebenarnya doa-doa gue tuh kejawab semua, tapi nggak secara langsung. Misal kayak dulu, ya Allah pengen lulus, ya Allah pengen kumlot. Sebenarnya tercapai itu langsung kan, kayak itu yang sesuai harapan gitu ya. Maksudnya kelihatan langsung lah gitu. Sebenarnya ini tuh bisa dapat kerja di Korea. Itu juga sebenarnya kayak doa. Waktu itu doanya waktu dulu, ya Allah aku tuh pengen belajar. Tapi juga kan kalau beasiswa tuh mungkin ada lebih-lebihannya dikit gitu ya dari apa namanya? Saku gitu. Ya uang saku di ini. Tapi pengen juga gitu dapat penghasilan gitu yang bisa nanti ngasih ke orang tua gitu. Sebenarnya doanya tuh pengen belajar aja. Ternyata bener. Pencapaian terusan sebenarnya gini, kayak mikirnya sih kalau misalnya mikir pendeknya, aku tuh doanya kan pengen dapat beasiswa ke luar negeri, ya kan? Tapi sebenarnya dapat beasiswa kan itu juga sebenarnya sekolah ya. Intinya tuh mau belajar gitu. Nah, aku mikirnya juga ya dikasih kesempatan buat kerja ke Korea, apalagi itu perusahaan global ya, perusahaan besar gitu. Berarti kan di sana juga belajar hal baru gitu, belajar hal baru, bahasa baru, terus di lingkungan baru itu senengnya. Berarti lu udah keterima nih. Alhamdulillah. Apa namanya? Nggak udah sebutin. Gak apa-apa. Ya, Coba searching sih. ada. Apa namanya? Dewong Pharmaceutical. PT Dewong Pharmaceutical. Dia tuh perusahaannya tuh banyak cabang gitu. Ada di Indonesia, ada di Korea, ada di Filipina, India, Cina, tersebar gitu banyak. Nah, dia kemarin lagi buka global recruitment khusus untuk di Korea. Penempatan Korea. Nah, itu bagian apa tuh? QC juga, quality control juga. Berarti sekarang udah bisa ke Korea tuh dengan Pengalaman. Justru pengalaman guys ya. Justru pengalaman yang sebenarnya pengen ditinggalin. Ini sih. Kayak Iya. masuk S1 Ya, cuman lulus. Allah ya rencananya beda. Iya, ya. benar. Mantap. Ketika lo kuliah doang kan, kalau kuliah doang kan cuman belajar ya. Maksudnya belajar itu belajar eksak yang membuat titel gitu kan. Tapi ini Allah kasih tuh ya kerjaan. Di satu sisi lo bisa ke Korea, satu sisi juga ya lo dapat duit dari situ dan dapat ilmu juga nggak sih? Iya sih. Tapi masih ada kepengen nggak buat S2 di sono gitu? Masih pengen. Kalau belajar itu masih pengen. Belajar ketemu sama orang-orang yang jago-jago. Yang apa-apa. Itu bonus. Ketemu apa itu bonus. Boleh dijelasin nggak tahapan lu gitu
sebelum dinyatakan lulus? Ini tuh prosesnya lama banget. Waktu itu dia buka pengumuman. Waktu itu jadi ceritanya tuh atasan di tempat kerja yang sekarang itu nge-share loker. Siapa nih siapa tuh ada yang berminat mau kerja di Korea gitu kan. Pas lihat, oh iya benar kerja di Korea ya kan, lihat kompensasinya dulu sih. Ya kan. Udah kerja 8 tahun yang dicari apa lagi? Waktu itu mikirnya kalau bukan kompensasi. Dilihat, oh menarik gitu kan. Terus itu di bulan Februari 2023 dilihat lokernya, terus jurusannya juga sesuai, dia ngambil teknik kimia, ada jurusan buat chemical engineering, buat farmasi, apoteker. Nah salah satunya kan teknik kimia masuk, jadi coba daftar di bulan Februari. Tahapannya juga panjang banget sih itu, hampir jadi ada pertama tuh dia screening dokumen, yang kedua itu psikotes, habis psikotes lanjut assignment tuh kayak dikasih tugas gitu, studi kasus. Terus yang keempat itu ada interview, habis interview lanjut ke second assignment, jadi tugas yang kedua, studi kasus yang kedua, baru nanti pengumuman akhir. Dan itu prosesnya dari bulan Februari sampai Agustus. Berapa lama ya? Lama banget kan? 6 bulan lebih. Ya 6 bulan lebih. Dan itu baru diumumin Agustus itu. Agustus week 2. Baru banget. Iya, baru banget kemarin. Yeah, see you in Korea. Hey, November. Tapi ini bakal dipost nanti ya ketika lu udah di sono gitu. Aduh yuk. Malu aja nih. Enggak, ini buat inspirasi. Tapi sebenarnya banyak banget sih teman-teman juga yang teman-teman angkatan di IT itu yang sekarang udah luar negeri. Iya, IT tuh gila sih, bagus banget. Jadi kalian kalau mau masuk IT, promosiin kampus elu. Kalau masuk IT, hati-hati, susah lulus. Enggak deh. Bercanda. Tapi itu nggak abal-abal ya berarti maksudnya. Maksudnya tapi bener-bener harus kuliah, jadi bukan cuman datang. Soalnya kejadian kan kalau yang cuman datang gitu doang, ya sampai sekarang belum lulus gitu. Sebenarnya tuh kedepannya tuh bukan udah ngebayangin sih, bukan sesuatu yang Gampang. kayak ini gampang gitu. Kerja di Indonesia susah, kerja di Korea juga pasti susah. Tapi kan ini pilihan, semuanya tentang pilihan. Kamu mau susah di mana gitu. Dan sebenarnya nih, gini, setelah dapetin apa yang gitu, contohnya aku kerja gitu kan, dapetin kerja di luar negeri, di Korea gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja sih kerja di Korea atau di Indonesia gitu. Yang penting Cintai. ya bertanggung jawab sama pilihannya. Nah, lu udah di posisi mana? Udah maksudnya ngerasa kerjaan lu tuh passion lu apa belum? Nggak apa-apa, sejujurnya aja. Ternyata passion belum ya? Belum merasa belum? Belum sih. Belum. 8 tahun kerja belum pernah belum mencintai pekerjaannya. Karena tapi merasa gini, bertanggung jawab aja. Iya. Merasa butuh aja sama pekerjaan, jadinya dilakuin. Gitu sih. Karena nih gini. Beda ya. Waktu misalnya dulu zaman kuliah yuk, lu bangun tidur deh Sabtu pagi, itu semangat banget mau kuliah. Iya benar. Tapi tiap pagi mau kerja nggak pernah deh semangat. 8 tahun gitu. Iya. Oh mungkin pernah kali ya sekali pas pertama kali dapat kerjaan. Iya. Waktu dulu lulus itu baru kan sekolah. Iya tuh baru 2 hari 3 hari sampai sekarang 8 tahun nggak pernah tuh semangat bangun pagi semangat buat kerja nggak. Gitu. Ya berarti itu lo belum menemukan kerjaan itu passion. Cuman seenggaknya bertanggung jawab lah ya atas yang kita pilih gitu. Ya kita memilih untuk bekerja, kita ngelamar itu kan pasti kita udah milih perusahaan itu kan. Jadi merasa aku tuh kayak jawab. Suka ini aja kayak siapa tahu dengan kesempatan bisa kerja di luar negeri kan, bisa jadi jalan buat ngejar mimpi yang lain gitu sih. Nah mimpi lu apa emang sebenarnya? Mimpinya pengen sekolah tinggi, pengen sekolah tinggi, bisa S2, S3, pengen jadi dosen. Oke, jadi intinya sih pengen jadi dosen ya. Cuman nggak tahu ketika terlalu jadi dosen, apa lu udah cinta dengan pekerjaan lu, nggak tahu kan. Iya, benar-benar kan emang masih di tahap merintis. Iya, mencari sih. Cuman jujur li, bekerja di perusahaan, kayak banyak tekanan. Ya pasti. Iya. Tapi
ya tetap bertanggung jawab sama apa yang udah dipilih. Terus apa reaksi pertama lu ketika itu lolos, dinyatakan kayak lolos nih gitu? Iya ya, waktu pas lolos itu, waktu itu mau sip 2 mau berangkat kerja. Waktu itu belum lihat HP sama sekali, jadi kan karena siap-siap mau berangkat kerja gitu, belum lihat HP. Terus udah waktu itu ada pemberitahuan tuh huruf M, kan Gmail tuh M ya kan, kita pengumumannya ada di email gitu kan. Wih, M nih gitu kan. Pas dilihat dibuka juga yang ngirim kan emang tulisannya Korea kan, kayak gitu. Pengumuman gitu kan. Produk dikduk. Terus pas dibuka kayak dibaca you have been selected as the final candidate. Waduh. Rasanya kayak bener nggak ya gitu. Ini bener nggak ya? Takutnya mimpi gitu kan. Mimpi cuma Takutnya salah peserta enggak gitu. Cuma mau celebration juga udah mau harus berangkat kerja gitu kan. Jadi celebrationnya nunggu dulu nyampe tempat kerjaan baru celebration gitu. Nah, terus harian itu lu apa yang lu pikirkan? Harian itu ketika habis dapat pesan itu. Seharian tuh kayak, ini bener gak ya? Mimpi gak ya? Gitu kan. Terus Siapa orang pertama yang lu kasih tahu? orang tua. Widih. Orang tua. Sila ya. Iya, Terus kata orang tua lu apa? Ya gitu, alhamdulillah. Semoga sukses. Nangis nggak? Enggak sih. Mungkin udahannya kali. Nggak tahu sih, kalau kan di WhatsApp jadinya nggak tahu, nggak langsung Saya telepon. nggak ditelepon gitu. Dan ngasih tahu, ya Teca lulus, asik. Iya, alhamdulillah, syukurlah, sukses ya, gitu. Udah. Nah, posisi orang tua lu sekarang di mana anjir? Kerja di luar negeri juga. Nah, kerja di luar Itu negeri. karena mungkin waktu pas dari mereka udah nggak kerja itu, mereka ngerasanya kasihan gitu ya ngeliat anaknya maksudnya jadi tulang punggung gitu, ngebiayain orang tuanya. Berarti itu Takutnya posisinya pas pandemi ya? iya. Berarti pas pandemi ceritanya lu tulang punggung nih ya? Bukan, Iya. bukan tulang rusuk nih gitu. tulang rusuk aja udah atau teh Di tulang orang lain tulang temen rusuk bukan orang. tulang rusuk, dia menjadi tulang punggung Iya, gitu. iya. Anjir miris banget. Iya. Terus gimana? Ya mungkin terbayar lah ya kali. Lagi orang tua ngedengar berita itu. Terus mungkin juga apa ya, orang tua tuh sebenarnya secara nggak langsung tuh jadi gambaran gitu kayak mereka tuh sebenarnya nggak nyerah gitu sama keadaan gitu tuh. Mereka tuh nggak yang ke anaknya tuh Nggak tega. mikirin gitu loh, mikirin. Jadi makanya mereka juga coba nyari kerjaan lagi gitu kan. Cuman kalau di Indonesia memang agak susah buat nyari kerjaan, makanya mereka nyari kerjaan di luar negeri, terus dapat di luar negeri juga di Arab Saudi kan, dua-duanya. Terus mikirin kayak mereka ke luar negeri sebenarnya buat apa coba? Biar gue bisa S2 awal gitu. Biar biar aku tuh bisa nabung. Jadi uangnya tuh buat sekolah gitu. Mikirnya juga mereka kayak gitu yuk. Kayak Ngerasa bersalah kali ya nggak sih? Ya kan ngerasa bersalah. Harusnya dia bisa di saat gua nggak bisa ngebiayain dia bisa mencari buat sendiri, tapi malah harus menghidupi gua gitu. Jadinya mungkin perasaannya nggak, duh anak nih kasihan gitu ngeliat anaknya, apalagi cewek kali ya. Padahal mah ya emang anaknya juga ambis. Jadi kerjaan masa bodoh aja, yang penting kerjain lah ya gitu. Iya. Yang penting ya mau ada tekanan apapun, yang penting digaji. duit. Nah terus gimana sih kayak kedekatan lo sama pencipta gitu? Aduh. Lo kan terlepas dari kerja keras lo, terus doa orang tua, pasti kan itu ada sangkut pautnya sama rencana Tuhan gitu lah. Nah itu seberapa dekatnya lu? Apakah ketika lu kecewa, lu istilahnya semakin meminta sama Allah gitu, atau gimana? Mungkin ada perbedaan gitu dari dulu kayak sampai ke sekarang gitu. Iya, ada bedanya lah pasti. Kayak dulu kerudung tuh masih lepas pakai gitu kan. Cuman sekarang agak lumayan. Gitu kan. Sebenarnya Allah tuh baik banget sih emang deh. Sebenarnya kayak apa yang gue doain tuh selalu terkabul. Sebenarnya nggak ada yang nggak terkabul gitu, cuman emang butuh kesabaran dan setelah ngedapetin baru sadar gitu. Walaupun ya itu perlu nunggu sekian tahun, perlu nunggu lama gitu. Tapi ya apa yang didoain tuh ternyata terkabul. Jadi kalau misalnya deket, sebenarnya nggak deket banget, kayak sholat juga ya yang wajib kerjain ya kadang-kadang ya. Berarti seenggaknya itu udah menjalankan kewajiban lah. Iya. Kalau dulu kan? Nggak gitu. Kalau dulu kalau lagi main ya nggak inget gitu kan. Kadang suka nggak inget buat sholat. Tapi sekarang ya insya Allah semoga istiqomah ya, kan sholat penting. Iya. Pernah pacaran nggak?
Oh, Sampai sekarang Iya. nih gitu. Sekarang kan masih single nih. Pernah pacaran nggak? nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah, nggak pernah pacar. Yakin nggak Nggak pernah. sih. Tapi pernah putus cinta gitu. Sering. Nggak deh. Berapa kali? Enggak. Kalau pacaran enggak. Tapi kalau suka sama orang terus nggak disukain balik sering. Sampai sekarang ada. Hah? Sampai sekarang ada. Kita tahu. Enggak, yang maksudnya yang lu suka lah. Sampai sekarang ada. Ada? Ada. Nah, ngomong di sini nih apa yang mau lu mau ngomong ke dia? Enggak. Nggak usah Udah sebut. diomongin soalnya. Nggak Ke orangnya. Anjir, lu tahu orangnya. Ini beneran gue kasih langsung ke orangnya loh, ntar loh. Biar dia merasa. Nggak, ada yang mau diomongin aja nggak? Enggak ada. Dia terlalu baik untuk begitu. Lu pernah nggak ngerasa paling miskin gitu? Dan paling miskinnya lu tuh ya lu punya uang berapa gitu? Dulu zaman sekolah emang sering kurang. Zaman Zaman sekolah, zaman kuliah. Wah, kan kuliah bayar sendiri kan? Iya. Ya tapi waktu itu orang tua masih kerja, jadinya masih ditanggung. Tapi kalau akhir bulan habis ya Bisa minta. tambahinnya. Nah, bisa minta sambil nunggu gajian. Pernah sih. Buat orang-orang nih kayak kalau misalkan pengen kayak lu nih pengen ngejar ada punya impian mau keluar gitu pengen kerja di luar nih sama karena gajinya yang kedua emang karena pengen vibes baru gitu bosen di Indonesia aja itu mulu ketemu masalah terus pengen sekalian healing gitu nah itu Iya. apa tipsnya gitulah Menurut aku ya setelah sebenarnya ini tuh bakal berasa setelah kalau kita udah merasakan hasil dari usaha yang udah pernah dilakuin gitu ya. Jadi kayak menurut aku ternyata kuncinya orang dapetin harapan-harapannya gitu, dapetin apa doa-doanya gitu. Itu emang nggak berhenti buat usaha, buat nyoba, nggak takut gitu. Kayak kayak misalnya orang kan kadang, aduh kondisinya nggak memungkinkan gitu ya, atau makanya gue nggak bisa kayak gini. Terus kayak banyak keterbatasan gitu. Sebenarnya kayak menurut gue sebenarnya itu kayak apa ya? Ya itu cuman alasan yang dibuat-buat aja sama diri sendiri buat apa ya? Mengurangi rasa bersalah kali ya. Kayak padahal justru orang stres menurut gue padahal kalau misalnya kondisi stres itu terjadi ketika kita nggak ngelakuin apa-apa. Jadi menurut aku konsisten itu penting. Walaupun karena buat dapetin goals yang kita mau itu tuh enggak apa ya istilahnya kayak nggak bisa instan gitu, nggak ada yang instan bener ya. Itu emang berproses gitu. Terus usaha. Nih kalau misalnya sebenarnya nggak ada yang gagal bener sih. Kayak siapa yang bilang gitu? Ada artis deh yang bilang katanya sebenarnya kalau misalnya kita mencoba itu tuh terus kita nggak dapet, itu bukan gagal katanya, itu belajar. Jadi lebih baik mencoba itu emang bener ya, mencoba, nggak berhenti berusaha itu yang paling penting sih. Karena kalau nggak mencoba ya udah nggak ada kesempatan itu mah udah. Yang ternyata yang nggak mencoba itu yang gagal. Tapi kalau mencoba itu nggak gagal sih. Walaupun nggak dapetin gitu apa yang dia mau, seenggaknya dia belajar dari usahanya itu gitu menurut gue. Yeah. Jadi jangan udah menyerah guys.